Akhirnya pra-peradilan yang berjilid-jilid dan dramatis dari tersangka Hasto Kristianto di Pengadilan Jakarta Selatan gugur total. Pengadilan Jakarta Pusat sudah menerima berkas yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum KPK dan sudah pula menetapkan jadwal sidang perdana terdakwa Hasto Kristianto tanggal 14 Maret ini. Berubahnya status Hasto Kristianto dari tersangka menjadi terdakwa membuat pra-peradilan yang kedua kalinya diajukan Hasto otomatis gugur. Hasto tidak lagi di bawah kewenangan penyidik KPK, tapi sudah beralih menjadi kewenangan hakim atau pengadilan. Penyidik KPK memenuhi janjinya secepat mungkin melimpahkan berkas kasus Hasto ke pengadilan supaya tak ada lagi sakwa sangka yang liar dan bersiliweran. Semua diuji di pengadilan agar klaim kebenaran tidak lagi sepihak. Pelimpahan berkas kasus Hasto ke Pengadilan Jakarta Pusat oleh KPK dianggap kuasa hukum Hasto sebagai tindakan yang mempermainkan hukum. KPK dituduh menegakkan hukum dengan cara melanggar hak asasi manusia. Kasus Hasto benar-benar dipaksakan. Kalau Hasto saja, seorang sekjen PDIP yang merupakan partai besar, diperlakukan demikian oleh KPK, maka siap-siap saja kalian semua bisa diperlakukan demikian oleh KPK nantinya, teriak kuasa hukum Hasto di depan kamera wartawan. Tuduhan ini dilancarkan para kuasa hukum Hasto usai hakim pra-peradilan memutuskan gugurnya gugatan pra-peradilan Hasto. Sebab sebelumnya KPK tidak hadir sidang perdana dengan alasan belum siap. Ternyata bukannya tidak siap, KPK justru menyerahkan berkas ke pengadilan. KPK berstrategi menghindari pra-peradilan dan ingin masuk ke pokok perkara, dan itu sah. Dengan berubahnya status Hasto dari tersangka menjadi terdakwa, bisa dikatakan bahwa tuduhan kriminalisasi atau politisasi hukum terhadap KPK terbantahkan. Tapi sepertinya Hasto dan para kuasa hukumnya tetap tidak menerimanya. Bahkan kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, dengan lugas mengatakan bahwa KPK lah yang sudah melakukan obstruction of justice saat KPK tak hadir sidang perdana pra-peradilan yang kedua kemarin. Hasto tetap saja dianggap dikriminalisasi karena sikap kritis terhadap Jokowi, dianggap tak mau tunduk pada kesewenang-wenangan, pemberangusan demokrasi, sengaja dijadikan target pihak berkuasa, dan lain-lain. Padahal kasus Hasto ini kasus lama yang menurut mantan penyidik KPK Novel Baswedan termasuk yang sejak awal hendak ditangkap KPK. Tapi karena diduga ada obstruction of justice justru dari dalam KPK itu sendiri, Hasto bisa selamat dari jeratan KPK. Karena itu kasus Hasto ini dua sprindik sekaligus. Kali ini KPK terlihat tak sedang main-main. Kalau benar keterangan dari wartawan Tempo dalam podcast Bocor Alus bahwa Megawati dan Prabowo melakukan video call melalui handphone kedua orang dekat masing-masing, yang intinya Megawati meminta arahan kepada Prabowo soal pemanggilan Hasto oleh KPK dan Prabowo menyarankan untuk datang saja dengan harapan Prabowo sudah mengontak pimpinan KPK dan memastikan Hasto tidak ditahan. Ternyata Hasto malah ditahan, sehingga Megawati murka dan memboikot acara retret dengan memerintahkan semua kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk tidak hadir retret. Sekali lagi, kalau benar keterangan dari wartawan Tempo itu, maka itulah obstruction of justice atau politisasi hukum yang sebenarnya. Kira-kira begitulah yang dilakukan Hasto dulunya, yang sadar maupun tidak diulangi lagi saat ini. Untung saja Presiden Prabowo tak mau meladeninya, sebab itu secara langsung merusak citra dan merendahkan marwah Presiden Prabowo itu sendiri. Daya rusak kasus Hasto ini tak bisa dibilang kecil, sebab tidak saja bisa merusak penegak hukum seperti KPK, tapi juga bisa merusak seorang presiden. Kalau benar cerita dari wartawan Tempo di podcast Bocor Alus itu, penyidik KPK seperti Rosa Purbabekti yang mengusut kasus Hasto ini jelas-jelas diserang di depan publik dan kabarnya juga dilaporkan ke Dewas KPK. Publik pun sebetulnya dirugikan dengan narasi-narasi kepahlawanan yang heroik baik dari Hasto sendiri maupun kuasa hukumnya
tapi sesungguhnya tak lebih dari perang opini politik belaka. Seperti seruan kuasa hukum Hasto bahwa jika Hasto saja bisa diperlakukan begini, maka siap-siap saja kalian akan bisa lebih diperlakukan seperti Hasto nantinya. Padahal masyarakat mana pula yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Hasto itu. Seolah-olah perbuatan Hasto itu jamak dilakukan oleh masyarakat yang tak tahu apa-apa ini. Ini bentuk dari penindasan publik juga. Ingat puisi lampu merah yang dibacakan Adian Napitupulu. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain ditidakbenarkan, bila hari ini orang lain ditidakadilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran. Seolah-olah nasib Hasto ini akan dialami oleh semua orang di Republik ini. Seharusnya kuasa hukum Hasto senang karena berkas sudah dilimpahkan KPK ke pengadilan, karena tempat yang paling pas menguji kebenaran dari kasus Hasto ini adalah di pengadilan, bukannya di media saat berdebat, podcast, atau konferensi pers. Aneh saja kuasa hukum Hasto malah marah-marah dan menuding KPK yang macam-macam. Kalau yakin menang di pra-peradilan, mestinya juga yakin menang di pengadilan pokok perkara. Kalau KPK terlalu buru-buru melimpahkan berkas ke pengadilan, KPK juga yang rugi. Hasto bisa bebas karena ulah KPK sendiri. Tapi memang drama dari kasus Hasto ini banyak yang tak diketahui publik ketimbang yang diketahui, termasuk usaha politisasi lewat deal politik langsung dengan Presiden Prabowo. Dan bisa jadi membebaskan Hasto lewat pra-peradilan lebih mudah ketimbang lewat di pengadilan pokok perkara. Dan di pengadilan pokok perkara bisa jadi akan lebih banyak yang terbuka ketimbang yang terbuka saat ini. Akankah kotak Pandora seperti yang diistilahkan mantan penyidik KPK Novel Baswedan benar-benar akan terbuka atau akan seperti apa? Kita lihat saja setelah tanggal 14 Maret ini.